Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedatangannya pada pagi hari ini. Saya akan melanjutkan pembelajaran tentang mata kuliah Psikologi Pendidikan Kejuruan. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkenaan pembelajaran kita ya. Jadi untuk pembelajaran dari kampus itu masih menggunakan pembelajaran online atau daring. Jadi belum ada keputusan atau kebijakan yang mengharuskan atau memperbolehkan minimal ya itu untuk pembelajaran daring ya. Pembelajaran offline di mata kuliah teori seperti. Jadi dengan adanya seperti itu ya kita manut saja dan sesuai dengan apa yang telah dibijakan bahwa dijadikan kebijakan bahwa pada semester ini kita menggunakan daring, kita maksimalkan itu untuk pembelajaran seperti itu. Dan termasuk di mata kuliah saya tentang psikologi pendidikan kejuruan. Jadi mohon untuk teman-teman dikasih tahu atau dipengertikan bahwa memang kebijakannya belum ada yang memperbolehkan minimal ya untuk offline seperti itu. Jadi kita maksimalkan apa yang ada, tapi tetap sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan apa yang kita harapkan di setiap mata kuliah seperti itu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi pada kali ini saya akan membahas kembali, meneruskan materi yang ada di mata kuliah Psikologi Pendidikan Kejuruan. Ini untuk materinya atau bab-bab yang akan kita pelajari itu ada 7. Yang pertama ada konsep pendidikan kejuruan, kemudian ada kompetensi lulusan SMK, kemudian model penyelenggaraan pendidikan kejuruan, ada kompetensi guru, ada link and match SMK, ada model pembelajaran pendidikan kejuruan, dan terakhir adalah kompetensi mengevaluasi. Ini kemarin sudah saya di pertemuan pertama yang sudah saya sampaikan di kontrak kuliah. Untuk kali ini kita akan meneruskan bab konsep pendidikan kejuruan ya. Kalau kemarin itu sampai ke perbedaan antara pendidikan kejuruan dan pendidikan umum, maka pada kali ini saya akan meneruskan materi itu seperti itu. Untuk 2 pertemuan ini kita akan membahas konsep pendidikan kejuruan. Mungkin minggu depan kita udah masuk di bab yang baru. Terus nanti di akhir pembelajaran silakan disimak video ini. Nanti akan ada tugas seperti itu ya. Tugas secara individu. Mari kita lanjutkan ya. Nah, kemarin kita udah sedikit membahas ya, sedikit berbicara tentang fungsi pendidikan, kemudian perbedaan pendidikan kejuruan. Gini ya, kayak kemarin sampai ini ya. Coba kita. Nah nih, jadi kalau kita bicara pendidikan kejuruan itu sangat berbeda ataupun bertolak belakang konsepnya dengan pendidikan umum. Ya, jadi mungkin kalian yang lulusan SMK ataupun lulusan SMA ataupun MA itu akan berbeda pola pikirnya, berbeda skillnya, berbeda orientasi pendidikannya satu sama lain. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, jadi kalau secara definisi ya ada 3 hal yang perlu kalian tahu ya. Yang pertama adalah apa itu pendidikan kejuruan, kemudian apa itu pendidikan vokasi, dan apa itu pendidikan profesional. Coba ya. Kalau pendidikan kejuruan itu adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Jadi kalau di SMA itu mungkin ada jurusan IPA, IPS, bahasa ya ataupun IMA. Kalau di SMK pendidikan kejuruan itu ada banyak sekali ya, sesuai dengan bidang tertentu, entah itu otomotif, entah itu tata busana, tata boga, dan seperti itu. Dan ada pendidikan vokasi. Nah,
Pendidikan vokasi itu apa? Adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal secara program sarjana. Jadi secara core atau inti, secara silsilah itu hampir sama. Tetapi untuk tingkatannya berbeda antara pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi. Karena kalau kejuruan itu tingkatnya adalah SMK, ya SMK. Kemudian untuk vokasi itu tingkatnya adalah universitas, seperti itu. Jadi harus bisa membedakan antara apa itu. Mungkin ada yang tanya, kalian itu kan kuliah di pendidikan vokasional teknologi kejuruan. Oke. Itu bedanya dengan apa? Bedanya kejuruan dan vokasi. Kalau secara bahasa itu hampir sama. Oke. Tapi untuk istilahnya, penggunaan istilah itu berbeda tingkatnya. Kalau kejuruan itu adalah tingkat sekolah menengah ya, menengah kejuruan SMK. Kalau vokasi itu tingkatnya adalah universitas. Ya, S1 seperti kalian nanti gelar kalian prodi kita itu namanya adalah vokasi seperti itu. Kemudian ada yang ketiga adalah pendidikan profesional. Itu apa? Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Ketiga jenis pendidikan tersebut tujuannya sama, yaitu mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu. Nah, jadi di pendidikan PPTU ini ya, PPTU ini nanti sebelum lulus kalian akan ada namanya ujian kompetensi ya. Jadi kami berupaya untuk meningkatkan kualitas di samping pembelajaran yang berjalan ya. Kalian kuliah dan lain-lain, ada namanya nanti seperti ujian kompetensi yang itu kami bekerjasama dengan LPP, lembaga penyetaraan profesi atau apa ya, jadi LPP saya lupa. Jadi itu adalah badan khusus yang menangani atau akan memberikan sertifikat keahlian kepada kalian terkait apa yang kalian inginkan, seperti itu. Nah, karena core kita adalah pendidikan otomotif, maka beberapa keahlian khususnya memang berhubungan dengan otomotif, seperti itu. Jadi sebelum lulus kami akan mempersiapkan untuk ujian itu. Jadi ketika kalian lulus nanti ada sertifikat keahlian seperti itu. Di samping kalau kalian sampai lulus ya di UPY ini akan mendapatkan sertifikat sarjana. Selain itu juga ada nanti ada namanya sertifikat kompetensi seperti itu. Dan ini berbeda dengan prodi lain seperti itu. Jadi kami memang ingin meningkatkan kualitasnya dari segi keahliannya. Itu ya. Jadi itu adalah mungkin selayang pandang tentang kejuruan atau vokasi ataupun profesional. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada namanya peningkatan mutu tenaga kerja. Jadi pendidikan vokasi itu yang memang banyak sekali yang dibahas dan berkaitan dengan tenaga kerja. Kenapa? Karena orientasinya itu ke pekerjaan, sesuatu yang sudah tertentu, sudah terfokus seperti itu. Beda dengan pendidikan umum. Maka kita akan banyak berbicara tentang tenaga kerja seperti itu. Ada namanya jalur pendidikan, jalur yang paling efektif untuk meningkatkan. Jadi seperti yang kalian lakukan sekarang dengan kuliah seperti itu adalah jalur pendidikan. Jadi kalau kalian bisa memaksimalkannya dengan baik, banyak sekali hal yang akan kalian dapatkan. Dan di kampus juga banyak sekali hal yang bisa kalian kembangkan, nggak cuma sebatas kalian ilmu yang ada di kelas, tetapi beberapa kegiatan kampus yang mungkin ya bisa kalian ikuti karena kita banyak UKM seperti itu. Jadi ada mengembangkan kepribadian, bakat, mental dan lain-lain. Selain pengetahuan yang diberikan dosen seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah jalur latihan kerja. Kalau kalian pernah di BLK itu ada namanya jalur latihan kerja. Jadi itu pendidikan bukan pendidikan yang formal seperti kita yang ada jenjangnya, tetapi di sana itu ada pelatihan kerja.
entah itu pelatihan apa, tergantung kalian masuk di bagian apa, tapi ada pelatihan kerjanya, dan itu memang bisa membuat bisa meningkatkan mutu dan pada dasarnya untuk tenaga kerja seperti itu. Jadi dan pendidikannya beda dengan kita. Kalau kita kan masih ada diimbangi teori-teori ya, dan itu banyak. Kalau di pelatihan kerja, mungkin contohnya BLK itu kita banyak praktek, karena yang kita kejar orientasi adalah skill seperti itu. Dan yang ketiga adalah jalur pengalaman kerja seperti itu. Jadi pengalaman kerja ini bentuk nyata atau bentuk praktek dari apa yang kita pelajari. Kemudian kita kan pasti suatu hari nanti kalian itu pasti akan keluar dari mungkin pendidikan dan masuk ke masyarakat atau masuk dunia pekerjaan. Maka perlu ada yang namanya pengalaman kerja, dan di kampus kita di UBY ini nanti akan ada beberapa latihan bekerja yang kita bersama dengan perusahaan atau apa untuk menyalurkan kalian agar siap bekerja seperti itu. Jadi ada pelatihan untuk pengalaman bekerja seperti itu. Ini ada definisi ya dari pendidikan kejuruan itu sendiri. Itu ada dari Galloway ini ada beberapa definisi. Formal education may be defined as special education that prepare the learner for entrance to masuk into a particular occupation or family occupation or to upgrade employment program. Jadi pendidikan yang vokasi itu pendidikan yang mempersiapkan tenaga kerja untuk masuk pada lingkungan tertentu seperti itu, atau untuk mengupgrade atau meningkatkan kemampuan bekerja seperti itu ya. Oke, itu secara definisi apa itu pendidikan vokasi. Ada lagi beberapa definisi. Nah, ini ada juga kalau ada beberapa orang yang mendefinisikan. Intinya adalah kalau kita lihat ya di beberapa hal yang definisi ada 4 definisi ini. Jadi ada beberapa yang bisa kita garis bawahi soal pendidikan kejuruan ya. Yang pertama ini adalah, jadi pendidikan kejuruan itu sangat menjurus, maksudnya mengerucut pada bidang tertentu. Jadi tidak umum dan orientasinya itu bekerja. Jadi bukan berarti kalian itu tidak boleh untuk kuliah atau boleh. Mengembangkan pengetahuan itu adalah long life education. Jadi belajarnya sepanjang hayat. Tapi untuk orientasi tujuan pembelajarannya itu memang dikhususkan untuk kerja seperti itu. Pada pekerjaan tertentu tentunya. Jadi akan berbeda konsepnya atau pola pikirnya atau lulusannya ketika berbicara tentang antara SMA atau MA dengan SMK seperti itu. Hati-hati, ingat-ingat ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini juga ada PP tahun 29 tahun 90. Jadi pendidikan kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang pelaksanaan jenis pekerjaan tertentu mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk bekerja tentunya seperti itu. Jadi sesuai dengan UU ya, peraturan pemerintah tahun nomor 29 seperti ini. Jadi kalau kalian cermati ada beberapa definisi ini mengerucut pada yang pertama adalah bidang tertentu, yang kedua adalah orientasi adalah bekerja. Jadi pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan pendidik untuk masuk di dunia kerja, maka selalu lekat dengan dunia kerja. Jadi lulusannya dan dunia pekerjaannya sangat erat seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi pendidikan kejuruan itu sangat dekat dengan dunia pekerjaan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi ini. Jadi ada beberapa fungsi, ada 5 fungsi ya dari pendidikan kejuruan. Yang pertama adalah sosialisasi.
Jadi sosialisasi ini bentuknya adalah mengedukasi masyarakat ataupun peserta didik tentang ekonomi, solidaritas, religi, seni, desa, dan seterusnya. Jadi pengenalan pendidikan kejuruan ini masuk dalam kategori dimengertikan sesuatu yang nyata yang ada di masyarakat seperti ini. Jadi ada bidang ekonomi, solidaritas, religi, dan kemudian kontrol sosial. Ini yang perlu sesuai dengan nilai atau norma kerjasama, keteraturan, keberhasilan, kejaminan, dan kejujuran. Jadi di dalam pendidikan kejujuran itu juga diajarkan yang namanya tentang norma, bagaimana kita bekerja sama sebagai tim seperti itu, atau ketika kita bekerja di suatu perusahaan atau suatu bidang pekerjaan, maka ada namanya kebersamaan, keteraturan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah seleksi dan alokasi. Jadi di dalam pendidikan kejuruan itu kan sangat identik dengan adanya namanya seleksi dan alokasi. Seleksi ini berupa adalah penyaringan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi, kemudian alokasi ini adalah penyesuaian tenaga kerja sesuai dengan kemampuan atau skill seperti itu. Jadi kalau kalian pernah dengar ya namanya demand driven, jadi ada permintaan pasar. Jadi segala sesuatu yang direncanakan atau dididik di pendidikan kejuruan itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Kalau memang dibutuhkan banyak pekerja ataupun pekerja lulusan yang bidang otomotif, maka akan banyak masuk di otomotif seperti itu. Termasuk juga contohnya hotel memerlukan tenaga kerja untuk tetap buka, maka banyak sekali dibuka untuk pendidikan bentuknya tatap muka seperti itu, ataupun tata rias dan lain-lain. Itu adalah seleksi dan alokasi. Kemudian ada asimilasi dan konservasi budaya. Jadi bidang ini itu juga termasuk kepariwisataan ya. Jadi pariwisata itu termasuk dalam bidang kejuruan karena sangat menjurus di bidang asimilasi ataupun konservasi budaya. Kemudian yang kelima adalah promosi, perubahan, dan perbaikan. Nah, ini ya, jadi ada 5 fungsi pendidikan kejuruan seperti itu. Nah, pendidikan kejuruan itu berfungsi sebagai akulturasi atau penyesuaian dan enkulturasi atau membawa perubahan seperti itu. Dan dimaksudkan di situ agar orang-orang yang kita didik di dalam pendidikan kejuruan itu adaptif. Maksudnya dapat menyesuaikan dengan zaman dan antisipatif. Maksudnya dapat menanggulangi atau mengantisipasi hal-hal yang ada di masyarakat karena dengan pengetahuan seperti itu. Karena bidang pendidikannya terjurus, terwujud dalam suatu pendidikan tertentu, maka adaptif dengan apa yang ada seperti itu. Jadi bukan seperti pendidikan umum yang ketika ada di masyarakat agak bingung karena pendidikannya adalah umum, bukan menjurus ke sesuatu, dan tidak antisipatif karena pendidikan umum itu biasanya tidak dimensiunkan untuk bekerja, jadi akan agak susah menyesuaikan seperti itu. Nah, ini ya, jadi ada tujuan pendidikan kejuruan. Jadi ada beberapa ahli yang membuat suatu penelitian, kemudian setelah penelitian itu maka membuat sebuah teori tentang tujuan pendidikan kejuruan. Jadi untuk Rupert Evans tahun 78 itu menyatakan ada 3 tujuan pendidikan kejuruan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan tenaga kerja. Karena sampai sekarang itu tenaga kerja itu sangat dibutuhkan karena akan menunjang banyak hal. Yang pertama menunjang kebutuhan ekonomi, karena kan orang juga perlu kerja seperti itu. Kemudian menumpang kebutuhan ekonomi nasional. Dan Indonesia ataupun negara-negara lain di dunia itu pasti memerlukan tenaga kerja untuk menggerakkan ekonominya seperti itu. Maka pendidikan kejuruan yang menjurus sesuai dengan jurusan pendidikan tertentu itu sangat dibutuhkan seperti itu.
Dan yang kedua adalah meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap individu. Jadi kalau dulu secara sejarah memang pendidikan umum itu lebih dulu ya daripada pendidikan kejuruan. Jadi ketika pendidikan kejuruan itu ada, maka masyarakat itu mendapatkan pilihan lebih banyak pendidikan. Jadi lebih banyak pengetahuan dan lebih banyak hal yang bisa diketahui oleh masyarakat seperti itu. Yang dulu hanya sebatas dengan pendidikan umum. Kemudian yang ketiga adalah mendorong motivasi untuk belajar terus. Saya yakin orang-orang yang ada di pendidikan kejuruan bukan mengesampingkan orang-orang yang ada di pendidikan umum ya, tapi dengan pendidikan kejuruan itu akan banyak sekali hal yang membuat orang itu mau belajar lagi, mau belajar lagi sepanjang hidupnya. Itu sebenarnya ada banyak ya tujuan-tujuan yang ada di teori-teori ataupun tentang tujuan ini yang dimuat oleh ahli, tetapi paling kita tahu bahwa pendidikan kejuruan itu ada beberapa tujuan yang jelas seperti itu. Yang pertama adalah untuk kebutuhan tenaga kerja, yang kedua adalah untuk meningkatkan pilihan pendidikan, yang ketiga adalah mendorong motivasi untuk belajar terus atau long life education seperti itu. Oke, nah ini ya ada beberapa hal, nanti silakan dibaca untuk tujuan dari pendidikan kejuruan. Yang biasanya ada ahli-ahli, kemudian juga ada dari Kemendikbud yang kebetulan mewakili pemerintah seperti itu. Ini ada Kemendikbud nomor 0490 tahun 90 seperti itu. Nah, ini adalah tadi ada tujuan, ada fungsi, ada tujuan. Sekarang kita masuk ke manfaat ya. Jadi ada beberapa manfaat untuk 3 aspek, ada siswa, ada industri, ataupun masyarakat yang itu berhubungan dengan pendidikan kejuruan. Bagi siswa, jelas untuk meningkatkan kualitas diri ya. Jadi dari yang tidak bisa menjadi lebih bisa. Jadi yang belum tahu menjadi lebih tahu seperti itu. Kemudian meningkatkan penghasilan. Karena orientasinya adalah bekerja, maka ya jelas ilmu yang didapat adalah untuk mencari uang seperti itu atau meningkatkan penghasilan. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan bekal lebih lanjut. Ya jelas ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di pendidikan kejuruan yang basisnya adalah pendidikan, maka memang bekal ketika kalian sudah dewasa seperti itu. Dan yang keempat adalah menyiapkan agar lebih berguna di masyarakat. Jelas ya. Mungkin secara bahasa-bahasanya sudah dapat dipahami. Kemudian yang terakhir adalah menyesuaikan terhadap lingkungan. Lingkungan di sini juga termasuk dengan lingkungan bekerja ya. Jadi bekerja itu tidak hanya membutuhkan pengetahuan ataupun membutuhkan pendidikan, tetapi juga mempunyai attitude atau karakter bekerja. Jadi ketika kita bekerja sama di dalam tim, bagaimana, kemudian kita bekerja di suatu perusahaan itu harus sesuai dengan protokol kesehatan, protokol keamanan, dan lain-lain. Kan beda orang bekerja di kantor ataupun di perusahaan atau pabrik, seperti itu kan beda. Jadi ada penyesuaian terhadap lingkungan yang ada seperti itu. Kemudian bagi industri itu adalah memperoleh tenaga kerja berkualitas tinggi. Ya, jadi lulusan dari pendidikan kejuruan itu pasti sangat dibutuhkan oleh industri. Nah, karena memang sudah tahu bahwa contoh industri otomotif, Astra, Honda, Yamaha, dan lain-lain, itu pasti juga memerlukan tenaga kerja yang ahli dan tahu tentang otomotif seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah meringankan biaya usaha. Jadi dengan adanya tenaga kerja, maka produksinya lebih banyak, kemudian bisa lebih meningkatkan usaha seperti itu. Yang ketiga adalah membantu memajukan usaha. Jelas ya, secara bahasa saya yakin sudah tahu apa arti dari membantu memajukan usaha. Dan bagi masyarakat, yang ketiga, ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jelas ya. Jadi masyarakat ya sejahtera karena memang bisa bekerja dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas nasional. Oke. Yang ketiga adalah yang jelas-jelas sangat berguna bagi masyarakat ataupun negara ya, itu adalah mengurangi pengangguran. Oke ya, mungkin itu untuk pertemuan pada kali ini tentang pendidikan kejuruan.
untuk yang part kedua atau bagian kedua, yang pertama sudah saya terangkan di pertemuan minggu yang lalu. Kemudian minggu yang ini saya menambah porsi untuk pengenalan pendidikan kejuruan. Oke, untuk terakhir ya, kita akan berganti bab di pertemuan selanjutnya. Untuk itu, maka untuk tugas di bab ini atau di terakhir ini adalah silakan meresum atau mereview dari bab pertemuan kemarin dan pertemuan ini tentang apa yang saya sampaikan. Kemudian ditulis tangan dan bisa di scan atau di foto, kemudian ditempelkan di Microsoft Word dan dikirim ke email saya. Seperti ini, saya mohon untuk diperhatikan. Jadi tugasnya adalah meresum atau mereview pembelajaran pada pertemuan yang lalu dan kali ini, kemudian di foto atau di scan. Kalau saya menyarankan di scan ya, lebih mudah dan tidak harus memfoto dan lain-lain karena sudah langsung jadi PDF, nanti langsung dikirimkan ke email saya. Saya tunggu 1 minggu ke depan seperti itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.